Kronologi oknum TNI aniaya anggota KKB, Devianus Kogoya di Papua, bermula dari pembakaran puskesmas. Baru-baru ini, viral video penganiayaan terhadap salah satu anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB, Devianus Kogoya. Devianus tampak dimasukkan ke dalam drum air. Ia lalu dipukuli hingga disayat menggunakan senjata tajam oleh sejumlah prajurit TNI. Dilansir dari Kompas.com, Panglima Kodam 17, Cendrawasih Maijen Izak Pangemanan mengatakan bahwa Devianus merupakan salah satu pelaku pembakaran puskesmas di distrik Omukima, Puncak, Papua Tengah, pada tanggal 3 Februari tahun 2024. Ada 3 orang yang ditangkap aparat gabungan TNI Polri, salah satunya Devianus. Karena puskesmas ini dibutuhkan oleh masyarakat untuk melayani kesehatan di sana, jangan dibakar. Sehingga ketika kami mengamankan itu, mereka menembak pasukan kita, sehingga terjadi kontak tembak, ujar Izak saat konferensi pers di Subdenden Mabes TNI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Setelah kontak tembak itu, aparat TNI Polri mengejar para pelaku. Kemudian tertangkap 3 orang, yakni Warinus Kogoya, Alianus Murib, dan Devianus Kogoya. Aparat juga menyita barang bukti seperti senjata api, beberapa butir amunisi, senapan angin, hingga senjata tajam. Setelah kontak tembak itu, aparat TNI Polri mengejar para pelaku. Kemudian tertangkap 3 orang, yakni Warinus Kogoya, Alianus Murib, dan Devianus Kogoya. Aparat juga menyita barang bukti seperti senjata api, beberapa butir amunisi, senapan angin, hingga senjata tajam. Ketiga pelaku kemudian dibawa ke kepolisian resor setempat. Namun, di tengah jalan, Warinus Kogoya loncat dari mobil hingga tewas. Tetapi, di jalan satu orang loncat dari mobil yaitu Warinus Kogoya. Warinus ini DPO Polres Puncak yang beberapa kali melakukan penyerangan di daerah Puncak Ilaga, kata Izak. Sementara itu, lanjut Izak, Devianus Kogoya sempat mencoba melarikan diri ketika dibawa ke Polres. TNI telah menetapkan 13 prajurit dari Batalion Infanteri Raider 300, Braja Wijaya, sebagai tersangka atas penganiayaan terhadap Devianus Kogoya. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Kristome Sianturi mengatakan, penganiayaan itu dilakukan di Posgom Satgas Pengamanan Perbatasan, Puncak, Papua Tengah, pada tanggal 3 Februari silam. Kemudian, video penganiayaan itu baru tersebar di media sosial pada Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 42 orang prajurit TNI, dan dari 42 prajurit tadi sudah ditemukan indikasi 13 prajurit yang benar-benar melakukan tindakan kekerasan, kata Kristome saat konferensi pers di Subdenden Mabes TNI, Senin. Kristome mengatakan, 13 prajurit tersebut juga telah ditahan di instalasi tahanan militer Maximum Security Polisi Militer Kodam 3, Siliwangi. Kadispenat mengatakan bahwa tindakan penganiayaan itu tidak dibenarkan di TNI. Sebab, setiap prajurit, terlebih Satgas Pantas seperti Yonif Raider 300, Braja Wijaya telah dibekali standar operasional prosedur, rules of engagement hingga hukum humaniter. Senada dengan Kadispenat, Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa tindakan penganiayaan itu tidak dibenarkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.